Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi ya dengan kami di channel Rangsas ya guys. Untuk kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang sebuah pengetahuan untuk kita semua ya, untuk pembelajaran kita semua, tentang pembahasan benda pusaka jimat jika dilihat dari sudut pandang yang logis atau logika akal sehat manusia. Sebenarnya hal tersebut masih dengan jelas ataupun dengan gamblang ada keterkaitan dan bisa dijelaskan secara logis ya. Tentu kita semua seringkali pernah mendengar ya, melihat atau bahkan merasakan bahwa ada sebuah jimat atau benda pusaka yang konon ada penunggunya atau ada isinya ataupun ada khutamnya ya, yang konon katanya bisa membuat yang punya ataupun pemiliknya menjadi sakti, kebal, dan berkarisma. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah sudut pandang benda pusaka tersebut jika kita pelajari dengan menggunakan logika ataupun akal sehat kita. Sebenarnya ada kaitan dan sangat masuk jika kita nalar atau kita gabungkan atau kita kait-kaitkan dengan logika kita. Pernah suatu hari ataupun suatu ketika saya pernah membaca sebuah artikel atau buku yang ditulis oleh dokter siapa ya, dokter dulu, yang membahas hal tersebut, yakni antara hubungan manusia, emosi, dan sebuah atom ataupun atom. Intinya adalah ternyata emosi ataupun pikiran manusia itu bisa terekam pada sebuah benda ya, bisa terekam pada sebuah benda. Jadi kita jangan cuma berpikiran yang memiliki memori dan dapat merekam itu hanyalah manusia ataupun makhluk hidup saja. Sebenarnya benda mati itu juga dapat merekam dan melakukan ataupun mendengarnya. Sebagai contoh sederhana saja ya, jika di dinding rumah kita misalnya ada sebuah kamar atau ruangan yang sering sekali kita gunakan untuk bertengkar setiap hari secara terus-menerus, maka secara tidak langsung emosi kita akan menempel dan terekam dalam memori dinding rumah kita tersebut, sehingga besar kemungkinan aura negatif masih tersimpan dan bisa dirasakan oleh banyak orang yang memasuki dinding rumah kita ataupun yang berada di dalam ruangan tersebut. Misal saja ada salah satu orang ataupun saudara kita masuk ke ruangan itu, kok ada rasa ataupun suasana yang tidak nyaman, tidak enak, panas, atau hawanya itu pengen marah-marah ataupun emosi terus-menerus, maka itulah efek dari rekaman sebelumnya yang masih tersimpan dalam dinding rumah kita ataupun dalam dinding ruangan kita tersebut ya guys. Dan ada contoh lain, contoh sebaliknya ya. Ini juga masih diterangkan dalam sebuah buku itu. Contoh sebaliknya yang sederhana, jika di rumah kita ada sebuah ruangan yang sering kita gunakan untuk berdoa, beribadah, berzikir, ataupun bermeditasi, maka aura positif ataupun energi-energi positifnya pasti akan terekam dan masih menempel pada sebuah dinding ruangan kita. Jadi secara otomatis aura tersebut bisa langsung terpancarkan dari ruangan itu, yang membuat ruangan tersebut serasa menjadi nyaman, sejuk, damai, dan membuat tenang orang yang berada di dalam ruangan tersebut. Dari dua hal tersebut dapat kita simpulkan ya, bahwa segala sesuatu yang terekam dari dinding tersebut akan tersimpan dan auranya masih bisa terpancarkan kapan saja. Bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita pun bisa ataupun mampu merasakan energi-energi yang sebelumnya kita lakukan. Kembali ke pokok masalah atau intinya ya. Jadi intinya kenapa sebuah benda pusaka itu bisa menjadi sakti, bisa menjadi memiliki kekuatan, logika ataupun kemungkinannya karena ada sebuah niat. Dan besar kecilnya niat seseorang itu kan tergantung pada kualitas spiritual dari orang tersebut. Sebagai contoh, banyak zaman-zaman dahulu itu banyak empu-empu
waktu akan membuat sebuah pusaka ataupun keris, mereka pasti akan melakukan sebuah ritual khusus dan puasa dulu. Tujuannya ialah agar niat ataupun keinginannya untuk membuat sebuah pusaka itu bisa lebih besar, sehingga benda ataupun pusaka-pusaka yang dibuatnya nanti bisa merekam hal-hal yang sesuai dengan niatan yang dibuatnya dan bisa menjadi sakti. Tentu saja niat mereka pasti akan masih terekam dalam sebuah benda pusaka itu, sehingga bisa membuat pengguna ataupun pemakai benda pusaka itu menjadi lebih percaya diri, berkarisma, berwibawa, atau juga sebaliknya bisa berwatak jahat jika yang terekam dalam memori sebuah benda ataupun pusaka tersebut adalah sebuah niatan ataupun energi negatif ataupun niat jahat ya. Dan kebanyakan benda yang konon katanya sakti itu kebanyakan pasti adalah karya manual ataupun buatan tangan seorang, ataupun bukan dari buatan mesin atau cetakan massal pabrikan ya guys. Contoh sederhana saja yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari adalah jika dalam sebuah rumah itu ada sebuah foto dan sebuah lukisan tangan, maka yang kelihatan lebih serem dan kelihatan lebih hidup itu pastilah lukisannya. Karena dalam lukisan tersebut pasti masih terekam guratan dan emosi dari sang pelukis yang masih menempel di sana dan bisa terpancar kapan saja pada orang yang melihat lukisan tersebut guys. Beda dengan sebuah foto. Jika foto kita lihat sekilas hanya nampak sebuah foto saja, tapi jika itu benar-benar lukisan guratan tangan, maka akan kelihatan lebih nyata ya, lebih real. Begitu juga dengan benda pusaka dan lain sebagainya. Ada contoh lagi yang sangat sederhana ya. Sangat sederhana itu ada beberapa hal sih sebenarnya. Ada lagi misalnya saja ya, yang bisa mempengaruhi sebuah benda kelihatan menjadi lebih sakti dan ampuh selain dari niat, yakni ialah emosi ataupun amarah ya. Emosi ataupun amarah dari sang pembuat benda tersebut ternyata juga mampu terekam dan masih tersimpan pada benda yang dibuatnya. Ada contoh kecil lagi ya, contoh sederhana lagi. Ada sebuah kendaraan yang digunakan seorang lalu mengalami sebuah kecelakaan, maka secara tidak langsung emosi dari si pengguna kendaraan tersebut akan terekam dalam kendaraan, helm, bahkan pakaian ataupun tempat kejadiannya dapat merekam emosi dari sang pengguna kendaraan tersebut, sehingga seolah-olah barang siapa yang menggunakan kembali kendaraan tersebut besar kemungkinan bisa mengalami hal serupa seperti kejadian sebelumnya. Jadi banyak ya orang-orang kita itu seolah mengalami deja vu ataupun peristiwa-peristiwa buruk waktu menggunakan kendaraan bekas kecelakaan ataupun bekas, intinya pernah mengalami sebuah peristiwa yang kurang begitu menyenangkan lah. Maka pengguna berikutnya jika menggunakan kendaraan tersebut seolah-olah akan ikut merasakan emosi ataupun suasana dari pengguna sebelumnya, karena pada dasarnya emosi ataupun amarah kejadian saat peristiwa kecelakaan tersebut sebenarnya masih terekam secara jelas dalam kendaraan ataupun benda-benda yang ada di sekeliling orang yang mengalami kejadian naas tersebut guys. Sebenarnya aura negatif ataupun energi negatifnya sendiri dapat dihilangkan dengan beberapa cara ya. Misalkan bisa juga dengan menggunakan diruat atau dibacakan doa-doa, ataupun bisa juga dibacakan suatu amalan-amalan tertentu, sehingga
aura negatif yang terekam dalam kendaraan ataupun benda-benda tersebut secara otomatis hilang dan tergantikan menjadi aura positif seperti zikir, doa-doa dan lain sebagainya ya guys. Jadi bisa kita tarik kesimpulan ya, memang adanya sebuah benda itu bisa menjadi sakti, bisa menjadi ampuh, berkarisma itu karena memang sebelumnya sudah diciptakan secara benar-benar serius oleh sang pembuatnya ya. Dan hal tersebut, emosi ataupun niatan tersebut terekam jelas dalam benda-benda semacam ini ataupun benda-benda pusaka yang konon katanya pusaka itu, sehingga terpancar kapan saja, bisa terpancar kapan saja dan mempengaruhi pengguna ataupun pemiliknya guys. Ya, itulah sedikit contoh penjelasan ilmiah ataupun penjelasan secara logis tentang hubungan antara benda pusaka, jimat, dan barang-barang yang konon katanya memiliki khotam kenapa bisa menjadi ampuh. Ternyata jika dijelaskan secara ilmiah itu memang masih bisa semacam itu penjelasannya. Oke ya, mungkin cukup sekian pembahasan ataupun pengetahuan yang dapat saya bagikan untuk Anda pada kesempatan kali ini. Sebenarnya ini hanyalah contoh dari hal kecil ataupun logika kecil yang bisa saya jabarkan karena saya pernah membaca suatu artikel ataupun buku tersebut ya. Mungkin ada kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya doakan kepada teman-teman subscriber semua, semoga selalu dalam keadaan sehat, diberikan kelancaran dalam berusaha, dimudahkan dalam segala urusannya guys. Oke, cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari kami, Rangses.